Ya. Saya persilahkan mempelai berdua diikuti dengan keluarga bisa masuk ke depan ke dalam gereja untuk kita mulai ibadah pemberkatan nikah pada siang hari ini. Shalom, saya ucapkan selamat datang dan kita siang hari ini akan menyaksikan ibadah pemberkatan nikah dari Saudara Aris dengan Saudari Priski. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan, Ku ada sebagaimana ku ada. Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagimu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Terlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Katakan melimpah, melimpah kasih-Mu, semakin
semakin bertambah besar anugerahmu. Katakan bersama, haleluya. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu. Katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Marilah kita masuk ke dalam kemah Tuhan dan berdiam di gunung Tuhan yang kudus. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan penuh kasih. Datang kepadanya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan mempelai berdua. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, perancang kehidupan dan perancang pernikahan akan anak-anak kami ini, kami bersyukur adanya hari ini hanya karena kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini dari awal sampai pada purnanya kami mohon kepadamu, Engkau Tuhan yang memimpin dan yang memberkati secara khusus semua orang tua, sanak, famili yang ada. Tuhan limpahi dengan anugerah-Mu. Kami bersyukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Dari Semula Telah Kau Tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur siang hari ini. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sampaikan apa yang Kau mau Tuhan, untuk kami dengar bersama-sama. Khususnya mempelai berdua. Biarlah firman-Mu pada siang hari ini akan tertanam, termeterai di dalam hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, penyampaian firman Tuhan pada siang hari ini. Silakan Roh Kudus bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya memberkati pernikahan siang hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kedua, sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Dan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur. Coba perhatikan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik.
akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya kepada murid-muridnya, percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siang hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, bagaimana menjaga keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga. Bagaimana keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11 ini merupakan peristiwa di mana Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama kali, dan mukjizat air biasa menjadi air anggur adalah mukjizat yang pertama dan satu-satunya. Artinya Tuhan Yesus tidak pernah melakukan mukjizat itu kembali. Saya percaya pasti hal ini tidak kebetulan. Amin. Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di Kana. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menangkapnya ada 3 nasihat yang kita dapatkan dari peristiwa perkawinan di Kana. Tentunya 3 nasihat ini untuk kita pegang bersama-sama, khususnya untuk saudara Aris dan saudari Priski, agar keharmonisan hidup rumah tangga mereka tetap terjaga selama-lamanya. Amin. Seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan, sampai maut memisahkan mereka berdua. Amin. 3 nasihat itu adalah, yang pertama, jangan sampai kekurangan, jangan sampai kehabisan air anggur. Pegang itu. Jangan sampai kehabisan, jangan sampai kekurangan air anggur. Itu berbicara adalah tentang kepercayaan suami istri. Kepercayaan suami istri. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan perkawinan atau pernikahan, pasti ya, banyak suara-suara yang kita dengar dari mana saja sumbernya. Bisa dari orang lain, bisa dari keluarga, juga bisa dari orang tua. Kalau tidak hati-hati, ini dapat memecah, dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga saudara. Amin. Gara-gara kita mendengarkan suara dari orang lain, suara dari tetangga, suara dari orang tua, keharmonisan rumah tangga terjadi masalah. Untuk itu saya katakan, kalau mau langgeng, kalau mau harmonis, harus percaya. Suami harus percaya kepada istrinya. Istri harus percaya kepada suaminya 100%. Bagaimana Aris sama Rizky? Siap? Ya. Besok kalau orang tuamu ngomong apa-apa tentang istrimu atau tentang suamimu, tutup telinga. Kamu hanya mempercayai pasangan hidupmu. Dialah yang terbaik, yang dikirim Tuhan, berada di samping kananmu dan samping kirimu. Amin. Amin. Ya, mantap toh. Ya, yang pertama nasihatnya,
adalah jangan sampai kekurangan, jangan sampai kehabisan air anggur. Ini berbicara tentang kepercayaan. Sekarang banyak rumah tangga yang hancur gara-gara kehilangan kepercayaan. Ada dengar gosip tentang suaminya, tentang istrinya, terjadi perselisihan antara suami dan istri. Akhirnya apa? Memilih untuk hidup masing-masing. Untuk itu siang hari ini saya berpesan kepada Aris dan Priski, kebetulan ini ponakan saya ya, untuk memegang ini nasihat yang pertama ini, untuk saling percaya satu dengan yang lain 100%. Amin. Yang kedua adalah nasihat yang kedua, mempertahankan air anggur di dalam rumah tangga supaya tetap manis. Mempertahankan air anggur di dalam rumah tangga supaya tetap manis, tidak menjadi tawar. Amin. Ini berbicara tentang kemesraan. Kalau baru pacaran biasanya gandengan, saling memuji, pakai baju apa dilokke. Wah, bajunya pantes. Saya baru ngomong tadi di mobil sama istri saya. Ternyata harga make up itu beda, membuat pengaruh. Tampak cantik istri saya. Ini pujian, menunjukkan kemesraan. Betul enggak? Saya menikah sudah lama. Anak kami 3, Pak Yakub, 3 anak kami. Yang pertama sudah kuliah, yang 2 kelas 2 SMA sama kelas 1 SMA. Tetapi kalau boleh saya katakan, di dalam rumah tangga kami, kemesraan itu tetap terjaga sampai hari ini. Bukan pada waktu pacaran saja, memanggil sayang, Dik, ya toh? Tapi setelah menikah, setahun 2 tahun, kemudian sikapnya berubah. Tidak lagi ditunjukkan kemesraannya. Bahkan ketika mungkin jalan kaki, digandeng tangannya, digandeng istrinya, saru. Ya, itu jangan. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menunjukkan kemesraan kita. Amin. Jangan malu dengan anak-anak. Dengan anak-anak kita maksudnya. Kalau kita tunjukkan kemesraan kita kepada anak-anak, kenapa malu? Kalau kita padu, bertengkar, tidak malu. Nah, lucu toh ini. Kalau padu, perang mulut, tidak malu dengan anak-anak. Tapi kalau kemesraan kita tunjukkan kepada mereka, justru malu. Itu muslihat iblis. Untuk itu saya pesankan kepada Aris dan Priski, sampai kapanpun, kalau perlu rambutnya putih, sudah keriput kulitnya, kemesraan itu harus kita bangun terus menerus. Amin. Amin. Jangan pada waktu pacaran saja, atau baru malam pertama, malam kedua, ya. Jangan. Tetapi kita tunjukkan kemesraan kita sampai selama-lamanya. Jangan sampai air anggur yang kita miliki menjadi tawar. Amin. Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga saudara? Sudahkah tawar? Kalau tawar, doa. Minta Roh Kudus supaya perbarui kemesraan di dalam rumah tangga saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga, yang pertama jangan sampai kekurangan. Yang kedua, pertahankan supaya tetap manis, jangan menjadi tawar. Yang ketiga, yang terakhir,
kualitas dari air anggur itu agar tetap terjaga. Kualitas dari air anggur agar tetap terjaga. Ini berbicara tentang kesetiaan. Saya berbicara tentang kesetiaan. Dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya kesetiaan itu penting sekali di dalam sebuah hubungan rumah tangga atau keluarga. Tanpa sebuah kesetiaan suami istri, pasti hubungannya akan berantakan. Saya pesankan kepada Aris dan Priski, Aris, tetap setia sama istrimu. Priski, tetap setia. Saya mau tanya ini kepada Aris dulu. Sudah yakin enggak kalau samping kiri kananmu ya, itu adalah pasangan yang terbaik yang diberikan Tuhan untukmu? Apa? Nah, Rizky, apakah Mas Aris adalah pasangan yang terbaik yang diberikan Tuhan kepadamu? Ya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini, 3 hal nasihat ini biarlah menjadi kunci di dalam kebahagiaan rumah tangga kita. Kunci yang pertama adalah jangan sampai kekurangan air anggur. Kunci yang kedua adalah mempertahankan air anggur supaya tetap manis, tidak menjadi tawar, ya. Yang ketiga adalah kualitas dari air anggur itu supaya tetap terjaga. Semua itu dapat terjadi kalau kita mengundang Tuhan Yesus di dalam rumah tangga kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar siang hari ini. Saya minta Bu Rudi maju ke depan untuk berdoa untuk firman Tuhan. Berdoa.
Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita akan mendengarkan ikrar atau janji nikah dari kedua calon mempelai pada siang hari ini. Saya minta Saudara Aris dan Saudari Priski bisa berdiri menghadap saya. Ya. Tegak. Ya. Tegak. Ya. Ya. Saya akan bertanya kepada Saudara Aris dan Saudari Priski. Untuk itu saya ingin mendengar jawaban dari Saudara Aris dan Saudari Priski. Sekarang mempelai berdua, saya persilakan untuk berdiri setelah saudara mendengar dasar-dasar pernikahan. Bersediakah saudara berdua menerimanya dan berjanjikah saudara berdua untuk menepatinya? Bagaimana dengan jawaban Saudara Aris? Iya, dengan segenap hati. Ya. Saya kembali bertanya kepada Priski. Bagaimana Saudari Priski? Iya, dengan segenap hati. Iya. Iya. Saya minta kedua mempelai bisa berhadapan-hadapan. Iya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siang hari ini Saudara Aris dan Saudari Priski akan mengucapkan janji nikah mereka. Saya sebagai hamba Tuhan dan Pak Yakob sebagai gembala dan saksinya orang tua dan segenap jemaat yang menyaksikan siang hari ini, dan terutama apa yang menjadi janji nikah mereka disaksikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari seraya berjabat tangan. Mari berjabat tangan Saudara Aris dan Priski. Iya. 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 Mempelai saya persilakan untuk menyatakan janji nikahnya pada siang hari ini. Dimulai dari Saudara Aris. Tuhan, Allah dan jemaatnya, M. Aris Taufik menyatakan dengan kesungguhan hati, memilih dan menerima Priscilla Sari Haryanto menjadi istri saya yang sah, karunia dari Tuhan. Sebagai suami yang setia dan taat akan Allah, saya berjanji senantiasa mengasihi, menyayangi, setia sepanjang waktu sampai maut memisahkan kami. Saya berjanji menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Saya senantiasa berbakti kepada Allah dan hidup suci dengan mematuhi segala firman-Nya. Saya berjanji. Ya, kita sudah mendengar janji nikah dari Saudara Aris. Sekarang saya memberikan waktu kepada Saudari Priscilla Sari Haryanto. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya, saya Priscilla Sari Haryanto menyatakan dengan kesungguhan hati, memilih dan menerima M. Aris Taufik menjadi suami saya yang sah, sebagai kasih karunia dari Tuhan. Sebagai istri yang setia dan taat akan Allah, saya berjanji senantiasa menghormati, menolong, dan saling setia sepanjang waktu,
sampai maut memisahkan kami. Saya berjanji menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Saya senantiasa berbakti kepada Allah dan hidup suci dengan mematuhi segala firman-Nya. Saya berjanji. Iya. Aris, madep sini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah cincin simbol dari sebuah ikatan yang tidak pernah ada ujungnya. Amin. Siang ini saudara Aris akan menyematkannya di jari kanan Saudari Priscilla Arianto. Ya. Ya, ini cincin yang akan disematkan ke jari manis Aris yang akan disematkan oleh Saudari Priski. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, cincin sudah dipakai mereka berdua. Dan saya sekarang sebelum memberkati pernikahan mereka, saya memberikan kesempatan untuk mempelai berdua minta doa restu kepada orang tua. Dimulai dari Aris dan Priski kepada Bapak Agung dan Ibu Yanti dan seterusnya. Mari silakan. Mari. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku
berarti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kesempatan kepada Saudara Aris dan Saudari Priski untuk berdoa kepada Tuhan, mengundang dia untuk hadir, untuk datang di dalam rumah tangganya. Mari Saudara Aris dan Saudari Priski akan berdoa. Undanglah Yesus. Dia akan menjadi pembela di dalam setiap rumah tanggamu. Dia akan menjadi penolong dalam rumah tanggamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di hari yang luar biasa ini kami mengucap syukur atas-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk hubungan kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan, tolong bimbing kami, tuntun kami, untuk kami mengarungi kehidupan kami selanjutnya, agar kami akan selalu takut akan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, pengharapan kami dalam pernikahan kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat kehidupan kami nantinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya minta bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memberkati mempelai berdua. Silakan mempelai berdua bisa berlutut. Saya akan memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini hamba-Mu menumpangkan tangan atas mempelai berdua, Saudara Aris dan Saudari Priski. Aku memberkati pernikahan-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pernikahan yang kebangun dengan kekudusan dan kesucian. Berkat Tuhan mengikutimu. Bahkan anugerah dan kasih karunia Tuhan akan melimpah-limpah di dalam rumah tanggamu. Saudara Aris, engkau akan menjadi suami yang terbaik bagi istrimu. Engkau akan menjadi bapa yang baik bagi anak-anakmu. Diberkati pekerjaanmu, diberkati apa saja yang dikerjakan tanganmu, sehingga engkau dapat menjadi kepala rumah tangga yang terbaik bagi istrimu. Terima kasih. Saudari Priski, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan kasih karunia juga bersama dengan engkau, memampukan engkau menjadi istri yang terbaik bagi suamimu dan menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anakmu, menjadi penolong yang setia
dalam segala situasi. Aku memberkati pernikahanmu siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku meteraikan pernikahanmu. Haleluya. Amin. 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 Ya, ya. Aris bisa geser, pindah tempat. Siang hari ini Bapak Ibu sudah menyaksikan acara ibadah pemberkatan nikah. Dan Saudara Aris dan Saudari Priski secara gerejawi sudah sah menjadi pasangan suami istri. Saya serahkan akte nikahnya dari gereja GBDI ini. Terimalah. Ya. Ya. Mari Pak Yakub berdoa berkat. Ya. Kita tengadahkan tangan kita. Saudaraku, pulanglah dengan menerima berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati katakan Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Pak Yakub, terima kasih. Sesi foto bersama dulu, tolong diatur oleh tim fotografer. Thank you. Iya. Mari Pak foto dengan saya. Iya.